Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang ragam gejala sosial. Ragam gejala sosial itu adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara manusia dan oleh manusia, baik itu sebagai individu maupun sebagai kelompok. Kemudian dalam konteks sosiologi, untuk memahami ragam gejala sosial ini, yang ingin saya jelaskan pertama adalah perbedaan sosial. Kita tahu bahwa yang namanya masyarakat itu pasti ada perbedaan-perbedaan sosial. Untuk memahami apa itu perbedaan sosial, dalam video kali ini akan saya jelaskan tentang struktur sosial sendiri. Dan struktur sosial secara detail nanti akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Namun secara umum yang namanya struktur sosial itu sama dengan bangunan sosial. Karena dia bangunan sosial, maka di dalam struktur sosial itu ada yang namanya garis horizontal dan garis vertikal. Kemudian di dalam sosiologi yang garis horizontal itu disebut dengan diferensiasi sosial. Sementara yang garis vertikal itu disebut dengan stratifikasi sosial. Apa itu diferensiasi sosial? Diferensiasi sosial itu pengelompokan manusia dilihat dari posisi yang sejajar. Artinya tidak dilihat dari tinggi rendahnya. Di dalam sosiologi, bentuk-bentuk diferensiasi sosial itu ada 4. 1 ada ras, kedua ada etnis atau suku, ketiga ada agama, dan keempat itu ada jenis kelamin. Untuk yang ras itu pengertiannya adalah pengelompokan manusia dilihat dari ciri fisik. Makanya secara umum di dunia ini ada 3 induk ras. Pertama ada ras negroid, pengelompokan manusia dengan ciri fisiknya warna kulitnya hitam. Kemudian ada ras kausoloid, pengelompokan manusia dengan ciri fisiknya warna kulitnya putih. Dan ras mongoloid, pengelompokan manusia dengan ciri fisik warna kulitnya sawo matang. Kemudian etnis atau suku. Etnis atau suku itu pengertiannya adalah pengelompokan manusia dilihat dari identitas yang sama. Sama bahasanya, sama adat istiadatnya, sama nenek moyangnya. Kemudian untuk yang agama, agama itu pengelompokan manusia dilihat dari keyakinan atau kepercayaan yang sama. Dan untuk jenis kelamin, pengertian jenis kelamin dengan gender ini berbeda. Kalau jenis kelamin itu pengelompokan manusia dilihat dari ciri biologis. Apa itu laki-laki, ciri biologisnya, apa itu perempuan, ciri biologisnya tidak saya jelaskan karena kita sudah tahu. Kemudian untuk yang gender itu perilaku yang harus dimainkan oleh si jenis kelamin laki-laki dan si jenis kelamin perempuan. Karena dia perilaku, maka ini didapat melalui proses belajar, proses sosialisasi, mulai dari keluarga, kemudian di masyarakat dan seterusnya, seperti itu. Ras, kemudian etnis atau suku, kemudian
agama dan jenis kelamin dalam konteks struktur sosial dia masuk ke dalam garis yang horizontal atau dalam sosiologi disebut dengan diferensiasi sosial, karena harus diposisikan sama. Artinya kita tidak bisa melihat bahwa ras tertentu itu lebih hebat derajatnya dari ras yang lain, atau etnis dan suku tertentu itu tidak lebih hebat dari etnis atau suku yang lain, atau misalnya agama tertentu itu tidak lebih hebat dari agama yang lain. Begitu juga dengan jenis kelamin. Jenis kelamin tertentu itu tidak akan lebih hebat dari jenis kelamin yang lain, karena dia tidak ada yang lebih hebat dan tidak ada yang tinggi rendah, maka harus diposisikan sama, horizontal, seperti itu. Kemudian yang garis vertikal dalam konteks sosiologi itu disebut dengan stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial itu sendiri adalah pengelompokan manusia dilihat dari tinggi rendahnya. Berarti ada tinggi, ada rendah. Seperti itu. Yang masuk atau bentuk-bentuk stratifikasi sosial itu dalam konteks sosiologi ada 3. Ada yang namanya ekonomi, ada yang namanya politik, kemudian ada yang namanya sosial. 3 itu. Yang pertama ekonomi. Misalnya gini, ketika kita bicara ekonomi, pasti kita bicara tentang aset ekonomi. Aset ekonomi itu berbentuk kekayaan. Bisa tanah, bisa emas, bisa bentuk rumah, bisa kendaraan, bisa uang, dan seterusnya. Ketika seseorang itu mempunyai banyak aset ekonomi, orang itu akan disebut sebagai orang kaya. Yang aset ekonominya sedikit, dia disebut orang miskin. Pengelompokan kaya dan miskin itu vertikal. Seperti itu. Kemudian secara politik. Ketika kita bicara politik, kita akan bicara tentang kekuasaan. Yang mempunyai kekuasaan pasti mempunyai wewenang. Wewenang itu sesuatu yang dilegalkan, dibolehkan untuk mengatur sesuatu. Seperti itu. Dalam konteks politik, seseorang siapapun itu ketika dia mempunyai kekuasaan itu disebut dengan elit. Sementara yang tidak mempunyai kekuasaan disebut dengan massa. Pengelompokan elit dan massa itu vertikal. Bisa dilihat dari tinggi rendahnya. Kemudian sosial. Sosial itu bicaranya tentang prestis atau penghargaan. Kita tahu bahwa seorang petani dengan seorang pengusaha itu penghargaan di masyarakat itu akan berbeda. Prestisnya itu akan berbeda. Siapa yang mengumpulkan prestis atau mendapatkan prestis semakin tinggi, dia disebut kelas atas. Yang prestisnya sedang, dia disebut dengan kelas sedang. Dan prestisnya sedikit, dia disebut dengan kelas bawah. Pengelompokan kelas sosial atas, sedang, dan bawah itu vertikal. Seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah dalam konteks struktur sosial ada yang namanya garis horizontal dan garis vertikal. Yang garis horizontal dalam konteks sosiologi disebut dengan diferensiasi sosial, sementara garis vertikal itu dalam sosiologi disebut stratifikasi sosial. Bentuk-bentuk diferensiasi sosial itu ada 4, ada ras, ada etnis atau suku, ada agama,
dan ada jenis kelamin. Sementara bentuk-bentuk stratifikasi sosial itu ada 3, ada ekonomi, ada politik, dan ada sosial. Itu kesimpulan video kali ini. Kemudian untuk video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang identitas individu dan kelompok. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.